Halo guys, what's up? Kali ini kita bakal ngomongin tentang sesuatu yang super penting dalam biologi, yaitu proses replikasi DNA. Ini adalah proses yang bikin sel kita bisa membelah dan bikin informasi genetik kita tetap terjaga. Kalau kamu penasaran gimana caranya, yuk kita bahas. Apa itu replikasi DNA? Jadi gini guys, replikasi DNA itu kayak proses menggandain materi genetik kita, supaya pas sel pembelahannya, setiap sel anak bisa dapat salinan DNA yang sama persis. DNA itu kayak kode atau resep buat kita jadi siapa kita sekarang. Nah, pas kita mau bagi sel, DNA-nya harus digandain dulu biar semuanya safe dan nggak ada yang hilang. Struktur DNA itu bentuknya kayak double helix atau lebih gampangnya seperti tangga spiral. Nah, di tangga ini ada dua untayan yang saling berpasangan. Yang seru, pasangan basa itu nggak sembarangan loh. Ya, adenin selalu ketemu dengan timin, terus guanin ketemu dengan sitosin. Jadi kalau adenin ada di satu rantai, timin bakal nyambung ke satu rantai lainnya. Itu penting banget buat replikasi DNA nanti. Pembukaan helix atau peran helikase. Jadi sebelum proses replikasi bisa dimulai, kita perlu buka dulu tuh helix DNA-nya. Nah, disinilah peran si DNA helikase, yaitu kayak memutus ikatan antara basa-basa yang saling berpasangan dengan cara mendestroy atau menghancurkan ATP yang kayak bahan bakar untuk replikasi. Hasilnya, DNA yang semula nyatu jadi dua rantai tunggal yang siap disalin. Menstabilkan DNA yang terbuka atau peran SSB. Pas DNA udah kebuka, rantai yang terbuka jadi rentan banget, bisa-bisa balik lagi ke bentuk semula loh. Nah, di sini ada peran SSB atau Single Strand Binding Proteins, yang tugasnya menempel dan menjaga rantai DNA yang terbuka supaya nggak tertutup lagi. Jadi DNA tetap siap buat disalin. Primase dan pembentukan primer. Jadi DNA polimerase yang bakal nyusun DNA baru butuh tempat buat mulai. Nah, disinilah primase bekerja guys. Enzim ini bikin primer RNA semacam tanda dimulainya proses replika. Primer ini penting banget karena tanpa itu DNA polimerase nggak bakal bisa mulai bekerja. Proses sintesis DNA, leading dan lagging strand. Jadi ada dua jenis proses sintesis DNA, yaitu untuk leading strand dan lagging strand. Di leading strand, DNA bisa disalin terus-menerus tanpa henti seiring dengan pembukaannya helix. Tapi di lagging strand, karena arah pembukaannya berlawanan, DNA-nya disalin secara discontinue. Nah, di lagging strand ini DNA disalin jadi fragmen-fragmen kecil yang disebut fragmen Okazaki. Penghilangan primer dan penyambungan fragmen. Setelah fragmen Okazaki selesai disalin, primer RNA yang tadi dipasang akan dihapus. Nah, enzim exonulease akan menghapus primer tersebut. Baru deh DNA polimerase akan mengganti RNA dengan DNA. Setelah itu, semua fragmen Okazaki disambung sama DNA ligase. Jadi rantai DNA yang baru jadi utuh tuh. Konsep semi konservatif dalam replikasi DNA. Ngomongin soal replikasi DNA, ada teori yang paling terkenal, yaitu semi konservatif. Ini pertama kali ditemukan oleh eksperimen Michelson dan Stahl yang melakukan percobaan pakai isotop nitrogen. Jadi setelah replikasi, setiap molekul DNA baru bakal punya satu rantai lama dan satu rantai baru. Itu artinya DNA nggak pecah total dan terus dipakai buat bikin salinan baru. Jadi gitu guys, replikasi DNA itu kayak proses menggandain informasi genetik kita biar setiap sel bisa dapat salinan yang persis semua. Semua enzim dan protein di dalamnya kerja barengan supaya DNA kita tetap terjaga dan nggak ada yang salah. Keren kan betapa canggihnya tubuh kita buat ngerjain semua ini. Semoga kalian jadi lebih paham tentang proses replikasi DNA sekarang. Terima kasih guys udah menonton tentang replikasi DNA. Semoga bermanfaat ya. Dadah.